Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas taufik yang Allah Ta'ala berikan sehingga kita dapat sujud dan rukuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, juga menjalankan puasa di hari ini. Semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala, diberikan sehat walafiat dan diluaskan rezeki kita dan dimurahkan rezeki kita yang halal yang berkah, amin ya rabbal alamin. Di perjumpaan kali ini saya ingin mengajak para shaimin sekalian untuk sama-sama membahas hal yang terkait dengan ilmu fikih yang berkaitan dengan puasa. Beberapa masalah yang akan kita bahas di majelis siang hari ini, karena perlu kita dasari ibadah kita dengan ilmu. Bagaimana Imam Ibn Ruslan mengatakan dalam kitab Zubatnya, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya enggak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasul katakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, ada seorang hamba satu kebaikan, maka Allah buat hamba tersebut faham tentang agamanya. Dan ilmu puasa tentu harus kita pelajari ketika kita menjalankan ibadah ini. Karena ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang fardu ain semua hal yang kita geluti, maka kita tahu wajib ilmunya, wajib tahu ilmunya. Salat kita geluti, kita wajib tahu ilmunya. Puasa sekarang kita wajib tahu ilmunya. Jual beli kita wajib tahu ilmunya. Orang yang mau nikah ketika menjalankan akad nikah pernikahan mesti tahu ilmunya dan seterusnya. Kalau kita nggak geluti, nggak wajib untuk kita cari ilmunya. Seperti orang yang nggak punya harta untuk pergi haji, belum ada kemampuan, belum wajib belajar ilmu haji. Ketika dia akan berangkat, maka barulah dia wajib belajar ilmu haji dan seterusnya. Nah, di dalam pembahasan kali ini, hal yang cukup penting yaitu yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya perkara ini setiap tahun terulang, tapi ilmu memang mesti kita ulang-ulang supaya lengket di benak kita dan di hafalan kita, sehingga kita tahu betul apakah puasa kita jalankan dengan sah ataukah tidak. Dan yang batalkan puasa itu ada dua macam. Secara umum dibagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan muhbitat, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua yang disebut dengan muftirat atau mufattirat, yaitu yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala, ada yang membatalkan puasanya. Yang membatalkan pahala puasa sering kita dengar di dalam hadis oleh Rasul disebutkan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara kata Nabi yang membatalkan puasa. Nabi menyebutnya membatalkan puasa, yuftirna shaim, membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Maka ulama kebanyakan mengartikan hadis ini itu maksudnya pahalanya batal, puasanya sah. Ya, dalam tinjauan fikih sah, artinya sah, nggak perlu lagi diqadha puasa itu. Tapi kalau ada 5 perkara ini maka pahalanya hilang. Dia hanya menjalankan kewajiban tanpa dapat gaji, bahasa kita kerja doang tapi nggak ada gajinya. Tentunya kita nggak mau itu. Ya, dan 5 itu disebutkan oleh Nabi: al-kizib, wal-ghibah, wan-namimah, wal-yaminul kadzibah, wan-nadhar bisyahwah. Yang pertama kizib, bohong. Kizib artinya al-ikhbar bighairil waqi', ngasih tahu orang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya kizib. Yang kedua al-ghibah, dzikruka akhakal muslim bima yakrah, nyebutin kejelekan orang lain. Itu namanya ghibah. Walaupun benar.
Kalau ghibah memang benar kerjanya, kenyataannya begitu, tapi kejelekan itu kita sebut itu namanya ghibah. Kejelekan itu ada sama seseorang itu, tapi kita sebutnya itu nggak boleh. Karena kalau kita ngelihat aib seseorang, yang wajib kita jalankan adalah menutupinya. Satru aibil muslim, nutupin aib orang Islam, itu kewajiban kita. Kemudian nasihat. Ya, ketika kita mampu memberikan nasihat, kita nasihatin. Ataupun mengumbar-ngumbar, menyebar-nyebarkan aib orang, itulah ghibah. Dan itu diharamkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya buhtan. Lebih dahsyat dari ghibah. Buhtan dalam bahasa kita fitnah. Ya, fulan jika disebarkan, diisukan begini-begini, padahal beliau orang itu nggak ngerjain. Itu namanya fitnah, buhtan. Lebih dahsyat dari ghibah. Kalau ghibah memang kenyataannya begitu. Fulan melakukan begini, fulan melakukan begitu. Satu aib yang tidak bagus dilakukan oleh dia. Kita tahu, kita lihat. Kemudian kita sebarkan, itu ghibah. Itu ngomongin fulan kemarin begini, fulan kemarin begitu. Itu ngomongin sama orang, ghibah. Memang kenyataannya dilakukan itu. Tapi kalau dia tidak lakukan, kemudian ada seorang mengisukannya, maka disebut buhtan. Buhtan atau fitnah dalam bahasa kita lebih dahsyat daripada ghibah. Padahal ghibah itu kata Rasul asyad min salas wa salasina zinya fil Islam. Ghibah itu menggunjing, gosip itu kata Rasul lebih dahsyat daripada 33 kali berzina. Dalam Islam itu ghibah, apalagi buhtan yang lebih dahsyat lagi. Nah, itu yang ghibah. Kemudian namimah, adu domba. Ya, kemudian yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang terakhir an-nazar bi syahwah, melihat dengan syahwat, melihat orang yang haram kita lihat atau melihat yang halal tapi we syahwat. Aurat orang yang bukan, yang orang yang enggak halal kita lihat. Kita ketika puasa dan melihatnya dengan sengaja dan menimbulkan syahwat ataupun enggak menimbulkan syahwat, maka menghilangkan pahala puasa. Atau yang halal, istri kita lihat tapi kita lihatnya dengan syahwat, maka menghilangkan pahala puasa. An-nazar bi syahwat, melihat dengan syahwat. Itu 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Dan yang ingin kita fokuskan adalah bagian yang kedua, yang disebut dengan mufattirat atau muftirat, yang membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasanya ini cukup banyak, dan saya akan mengambil poin-poin dari beberapa hal yang banyak itu. Yang cukup penting diantaranya adalah masuknya suatu benda ilal jauf, ke sesuatu yang disebut dengan jauf, rongga. Di dalam diri kita ini ada rongga, dan untuk mengarah ke rongga itu ada manfad, lubang. Rongga itu ada 2. Ada rongga yang di perut sini dan ada rongga yang di kepala sini. Rongga yang di perut yuhilul ghidha wad dawa. Dia bisa memproses makanan dan obat. Jadi rongga yang di kepala kita ini dia hanya yuhilul dawa, dia hanya bisa memproses mengolah dawa, obat. Makanan nggak lari ke otak, makanan lari ke perut. Tapi kalau obat bisa juga ke bagian kepala, bisa juga ke bagian melalui bagian perut, rongga perut. Nah, di setiap dan rongga-rongga ini ada lubangnya. Ada lubang hidung masuk ke perut, ada lubang telinga, ya, ada lubang lain selain itu, ada lubang kubul, ada lubang dubur, ada lubang yang cukup kecil tapi disebut manfaat lubang oleh ulama fikih kita, yaitu ihlil, lubang payudara, laki-laki atau perempuan. Ini ada juga lubang di situ. Sebagaimana ihlil juga disebut lubang kelamin. Lubang kelamin laki-laki atau perempuan disebut juga manfaat lubang. Dan lubang-lubang itu kalau kemasukan ain, benda, maka membatalkan puasa. Ini satu hal yang membatalkan puasa. Usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf. Sampainya
masuknya suatu benda dari manfaat, dari lubang yang udah terbuka menuju rongga tadi. Kalau ada sesuatu benda masuk ke dalam rongga kita melalui lubang-lubang tadi, maka membatal puasa kita. Dan karena yang disebut ini ain, benda, maka kalau hanya sekedar aroma yang enggak batal. Kalau kita melewati rumah makan di siang hari, ada rumah Padang, kali sore-sore lagi bakar ayam, baunya kita cium, aromanya asik, cium ke dalam. Nah, itu hanya aroma, nggak membatalkan puasa. Lain halnya dengan rokok. Dulu ulama-ulama dulu sebelum mengetahui hakikat rokok itu ternyata punya ain, ada bendanya, mereka mengatakan, ulama dulu sekali mengatakan bahwa merokok nggak batal puasa, hanya sekedar asap doang. Sama aja ketika kita ada orang tabunan, kita lewat, kita hirup asapnya, nggak membatalin puasa, hanya sekedar asap doang. Tapi belakangan kemudian terbukti bahwasanya rokok itu mempunyai ain. Makanya ketika ada seorang merokok kemudian dia pakai penyaring, nah lama-lama penyaringnya kotor ke bersih. Nah, nggak terus bersih kan, lama-lama kotor, kuning dulu ada, karena dia meninggalkan serbuk di situ. Nah, dan itulah yang disebut ain. Makanya ulama sepakat sekarang bahwasanya orang ketika puasa dia merokok, maka akan membatalkan puasanya, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam jaufnya, ke dalam rongganya, yang melalui mulutnya itu, atau melalui hidungnya kalau dihisap melalui hidung. Dan itu sudah disepakati ulama di zaman kita, merokok membatalkan puasa karena terbukti ada ainnya, yaitu berupa serbuk yang ditinggalkan di penyaring ketika seorang merokok dengan penyaringnya. Jadi kalau cuma sekedar aroma nggak membatalkan puasa. Begitupun kalau hanya sekedar bekas yang dirasakan ketika habis wudu, bekas yang menyegarkan di mulut ketika kita wudu, kita kumur-kumur, diantaranya kita kumur-kumur selesai wudu, ya padahal itu air sudah kita buang ketika kumur-kumur. Ya. Maka terkadang ada bekas sisa, bukan air tapi bekas sisa yang terasa menyegarkan di mulut, dan itu tidak membatalkan puasa, karena itu tidak disebut ain, tidak disebut sesuatu benda. Dan karena yang membatalkan puasa ini, kalau benda itu masuk ke rongga yang terbuka, ya, maka rongga yang enggak terbuka, kalau ada masuk di benda di dalam melalui rongga itu enggak membatalkan puasa. Kalau rongga terbuka seperti kuping ini, kalau ada orang kupingnya gatal lalu dimasukin cotton bud ke dalam kuping ini, ya, ke dalam melebihi ukuran ujung jari, ya, melebihi ukuran ujung jari dimasukkan ke dalam cotton bud, itu batal puasanya. Kalau ditanya apakah dengan begitu kenyang dia? Enggak kenyang, tapi karena ada ain yang masuk dalam rongga, maka membatalkan puasa. Cotton bud, peniti atau apapun itu yang melewati batas ujung jari masuk ke dalam kuping, itu membatalkan puasa karena masuknya sesuatu ke dalam rongga melalui lubang tadi, lubang kuping. Begitupun lubang hidung. Hidung kita ini ada bagian yang lembek, ya, dan ada bagian yang keras. Batasannya adalah bagian yang lembek ini, dan diukur seperti yang tadi, sekedar ujung jari, ruas ujung jari atas. Kalau melebihi itu, ada seorang ngupil, bahasa kita, bersihkan hidungnya dengan jarinya atau dengan cotton bud, melebihi bagian yang lembek ini sampai kemudian ke atas, maka membatalkan puasanya karena memasukkan sesuatu ke lubang manfaat, lubang yang terbuka ini. Begitupun dubur, begitupun kubul, baik laki-laki perempuan. Dari itu ulama bilang, kalau ada orang ketika buang hajat besar, dia kan istinja itu ya, cebok bahasa kita, dan dia itu menggunakan jari
jari tengahnya mungkin dibersihkan belakangnya. Kalau dimasukkan ujung jarinya ke dalam duburnya, maka batal puasanya ketika istinja. Ketika istinja batal puasanya karena dubur masuk bagian dari manfad yang disebut manfad, lubang. Dan nggak boleh ada sesuatu yang masuk dalam lubang. Kalau ujung jarinya dimasukkan ke dalam lubang duburnya ketika istinja, batal puasanya. Kecuali kata ulama, dan ini karena dikecualikan karena sesuatu yang darurat, menyulitkan, kalau tidak dibolehkan, yaitu mengembalikan daging ambeien yang keluar dari dubur. Itu dibolehkan. Enggak membatalkan puasa walaupun dengan bantuan jarinya. Karena ini sangat menyulitkan, bahkan menyakitkan orang yang punya penyakit itu kalau dibiarkan daging itu keluar dari dubur. Maka dibolehkan oleh ulama untuk memasukkannya ke dalam walaupun dengan bantuan jarinya. Itu dikecualikan. Lalu karena tadi yang batalkan itu kalau melalui lubang yang terbuka, maka kalau lubang yang nggak terbuka, itu nggak terlihat dengan mata kita terbuka, seperti apa? Seperti pori-pori. Pori-pori mana bisa kita lihat terbuka, kecuali kalau pakai mikroskop terbuka kelihatan. Ya dengan kaca pembesar yang mungkin bisa kelihatan pori-pori ini terbuka, tapi dengan mata telanjang kita nggak kelihatan terbuka. Itu jikalau menyerap air, pori-pori kita menyerap air, nggak batal puasa kita, karena air masuk dari lubang yang tidak terbuka. Seperti kalau kita mandi, kalau waktu-waktu sekarang ini kita puasa enakan dikit musim hujan, ya, nggak terlalu terik matahari. Kalau di musim panas, terik matahari terasa lebih letih, panas, kemudian siang-siang kita mandi. Dari mandi itu di bawah shower, air muncur ke atas badan kita, ke kepala kita. Setelah kita mandi kita rasakan kesegaran apa enggak? Kesegaran. Kenapa? Karena ada air yang masuk ke dalam pori-pori tubuh. Dan itulah yang menyebabkan kita segar. Apakah itu membatalkan karena ada air masuk ke dalam lubang? Enggak membatalkan, karena pori-pori bukan lubang terbuka. Ya, kita enggak lihat ada terbuka dengan mata telanjang kita. Dari itu ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika lubang mata ini bukan termasuk lubang terbuka, maka kalau ada orang pakai celak mata, dan ini sudah jarang zaman sekarang orang pakai celak mata, padahal sunnah sebelum tidur. Celak mata kalau dipakai oleh seorang di siang hari bulan Ramadan lagi puasa, kemudian celak itu kan serbuk-serbuk kecil ya, hitam. Lalu celak itu ada yang masuk ke dalam lubang mata di sini, maka nggak membatalkan puasa. Walaupun kata ulama dirasakan rasanya di tenggorokannya, karena masuk kemudian dirasanya di tenggorokan, nggak batal puasanya karena lubang mata bukan dianggap lubang terbuka, sangat kecilnya. Ya. Dan kemudian dibahas oleh ulama tentang masalah nyuntik juga di bulan puasa ini di siang hari Ramadan. Kalau kita misalnya agak kurang sehat, kita ke dokter disuntik di siang hari bulan Ramadan, batalkah puasa kita ketika disuntik di siang hari kita lagi puasa? Nah, ini ulama mempunyai 3 pandangan. Yang pertama, ini khusus 3 pandangan ini untuk suntikan yang diberikan selain infusan. Kalau infusan karena jelas-jelas dia membawa makanan dan gizi ke dalam tubuh, dan itu membatalkan puasa, oleh ulama disepakati itu. Tapi kalau ada seseorang disuntik untuk dimasukkan obat di bagian pinggulnya, di bagian lengannya atau di tempat yang lain, maka ulama yang pertama mengatakan, bagian ulama kelompok pertama mengatakan itu batal sudah, karena dia masukkan sesuatu ke dalam badannya. Yang lain mengatakan enggak batal sama sekali, tapi yang pendapat yang terkuat diperincikan antara apakah disuntik di bagian urat nadi yang mengaliri darah itu, ataukah di bagian yang tidak ada urat nadinya. Kalau disuntik di bagian urat nadi di sini, atau di leher sini, atau di di lengan sini, di sikut sini,
sebelah belahan sikut, nadi-nadi yang ada di sini kalau kita masukkan obat melalui urat nadi itu batalkan puasanya, karena obat itu akan dibawa oleh darah kemudian sampai ke rongga. Tapi kalau disuntikan di tempat yang tidak ada urat nadinya, seperti di pinggul, bokong belakang, atau di paha, di lengan, atau di paha mungkin, itu nggak ada urat nadinya, yang disuntikan bukan urat nadi, tapi di daging, maka ulama bilang nggak batal. Itu sama aja dengan air ketika masuk pori-pori, karena tidak ada aliran darah di situ, seperti aliran darah yang ada di urat nadi tadi. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi dilihat suntikannya di mana. Tapi biar bagaimanapun ada juga yang mengatakan batal. Nah, kayak dari itu kalau memungkinkan berobatnya di malam hari, bisa ditunda berobat di malam hari setelah berbuka puasa ketika dia ingin mempertahankan puasanya di siang hari, walaupun dia kurang sehat, maka lebih baik lagi untuk dikerjakan di malam hari, atau ke dokternya di malam hari supaya disuntiknya di malam hari, tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi untuk infus semuanya mengatakan batal puasanya, karena jelas-jelas dia masuk melalui aliran darah dan dibawa ke dalam rongga yang ada di perut dan yang lainnya. Kemudian yang perlu dan penting juga yaitu air yang kemasukan, telinga yang kemasukan air atau mulut yang kemasukan air ketika kita mandi atau wudu. Kalau kita berwudu ketika kita berpuasa lalu kita berkumur-kumur, maka tidak disunahkan melakukan kumur-kumur itu dengan kuat. Hanya disunahkan sekedar aja, masukkan air ke mulut tanpa digerak-gerakkan di mulut, dan dalam bahasa dia kumur-kumur. Itu tidak sunnah ketika kita berpuasa. Cukup masukkan air ke dalam hidung sedikit dan ke dalam mulut sedikit tanpa diputar-putar. Memutar-mutarnya adalah ketika berpuasa, ketika berwudu dalam keadaan berpuasa, itu hukumnya makruh. Kalau seorang berwudu kemudian diputar-putar di dalam mulutnya air itu, dikumur-kumur dengan kuat, kemudian ketelan, maka batal puasanya. Karena itu nggak disunahkan ketika dikerjakan kemudian ketelan, batal puasanya. Begitupun kalau seseorang berwudu kumur-kumur lebih dari 3, karena kita sunnahnya kumur-kumur 3 kali maksimal. Kalau ada orang udah tahu ini 4, 3 kali udah selesai, ditambahin keempat dimasukkan air ke dalam mulutnya dengan biasa tanpa dikumur-kumur dengan kuat, tapi kemudian ketelan, batal juga puasanya. Kenapa? Karena yang keempat itu kumur-kumur keempat gak disunnahkan. Ya. Lalu hidung pun sama begitu. Ketika kita masukkan air ke hidung, tidak disunahkan waktu kita berpuasa menyedotnya ke atas, mubalaghah, menyedotnya dengan kuat ke atas. Di luar puasa kita sunnah melakukan itu, tapi ketika berpuasa dimakruhkan. Kalau ada seorang melakukan itu ketika berpuasa, masukkan air ke hidung disedot, masuk ke dalam kelebihan sehingga masuk ke dalam, maka membatalkan puasanya. Kemudian masalah mandi. Seseorang mandi bisa jadi dengan berendam, bisa jadi dengan pakai gayung atau shower. Kita menyiram tubuhnya, bukan dengan berendam ke dalam kolam. Kalau dia mandi wajib atau sunnah, mandi wajib, mandi junub, mandi sunnah, mandi Jumat misalnya, dengan menggunakan gayung atau menggunakan shower. Lalu ketika dia ingin meratakan tubuhnya, meratakan air dengan ke tubuhnya, kemudian tidak sengaja kemasukan air ke dalam kuping, tidak batal puasanya. Karena dalam menjalankan mandi wajib atau sedang dalam menjalankan mandi sunnah. Beda halnya kalau seseorang mandi pagi atau mandi sore. Bukan mandi sunnah, mandi pagi, mandi sore, mandi biasa, mandi adat. Mandi kebiasaan kita pagi dan sore mandi, pulang kerja mandi, atau sebelum kerja mandi. Kalau ketika kita mandi, kemudian nggak sengaja, apalagi sengajanya, nggak sengaja masukkan kuping kita air, atau ketelan nggak sengaja air itu ketika mandi, maka batal puasanya.
Karena mandi sore dan mandi wajib bukan mandi yang masyru', enggak disunahkan apalagi diwajibkan. Lain dengan mandi Jumat dan mandi wajib mandi junub. Kalau enggak sengaja enggak batal, tapi kalau mandi biasa ketelan atau masukkan air ke hidung, ke kuping atau kesedot ke hidung enggak sengaja, maka batalkan puasanya. Itu kalau mandinya dengan cara diguyur atau pakai shower. Tapi kalau seseorang mandinya dengan berendam, lagi puasa mandinya berendam kayak di kolam renang, ya berendam. Mandi wajib kayak, mandi sunnah kayak. Apalagi kalau mandi biasa doang. Dia berendam, atau sekarang ada orang punya bathtub. Dia berendam di dalam bathtub, karena airnya penuh dia berendam. Kalau dia mandi dengan cara itu, kemudian enggak sengaja kemasukan air hidungnya, kupingnya, mulutnya, maka batal puasanya. Mau mandinya mandi wajib kayak, mandi sunnah kayak, atau mandi apalagi mandi biasa yang pagi-pagi sore, batal puasanya. Kenapa? Karena tidak dianjurkan ketika puasa mandinya mandi berendam. Nah, makanya di dalam ilmu fikih disebutkan kalau kita lagi puasa makruh kita berenang. Makruhnya kalau nggak ada yang masuk ke dalam telinga kita atau ke dalam mulut. Tapi kalau lagi berenang ketelan airnya, batal puasanya. Atau kalau lagi berenang kemasukan air ke dalam telinganya, maka batal puasanya. Karena nggak matlub, nggak disuruh, nggak dianjurkan kita berenang ketika atau berendam ketika kita sedang berpuasa. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan yang batalkan puasa, yaitu yang masuknya sesuatu ke dalam rongga. Dan yang penting juga masalah reak. Kita seringkali kalau berpuasa itu ya muncul reak-reak, sehingga kadang kita keluarin atau kadang ketelan. Ini bagaimana hukumnya reak ketika ketelan? Sebagaimana ludah juga begitu. Nah, yang lebih mudah dulu yaitu ludah. Ludah ini enggak perlu kita sedikit-sedikit kumpulin ludah, kemudian udah banyak di mulut baru kerincuh. Kadang ada juga yang begitu, takutnya batal puasanya, dikumpulin ludahnya, ntar udah banyak baru dibuang. Ini ludah ini kalau kita telan enggak batal dengan syarat. Yang pertama, ludahnya masih di dalam ma'din, tempat aslinya itu mulut. Kalau ludahnya sudah keluar dari mulut, walaupun cuma ke bibir merah ini, kemudian ditelan sama dia, batal puasanya. Kalau orang main-mainin ludahnya, ketelan, batal karena udah keluar. Tapi kalau masih di dalam mulutnya, walaupun di lidah, tapi masih di mulut. Seperti orang ada ludah di lidahnya, lalu dikeluarin, lalu ditelan, masih nggak apa-apa, karena masih nyambung dengan tempat aslinya itu mulutnya. Kalau udah keluar, seperti kalau orang dulu tuh orang sering kalau mau ngelem amplop diapain? Diludahin. Itu kalau lagi puasa ketika diludahin dengan lidahnya, itu amplop ada apa namanya? Ada lemnya. Ada lemnya banyak ataupun sedikit. Ketika dia basahi dengan lidahnya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, lalu kemudian nyampur dengan lidah, lalu dia telan, maka batal puasanya. Karena ludah yang disyaratkan boleh ditelan kalau ludah itu murni tidak nyampur dengan benda lain. Udah nyampur dengan lem, bekas lem tadi ketika dia basahi amplop itu, lalu kemudian ditelan ludahnya, maka batal puasanya. Begitupun kalau seseorang berdarah misalnya giginya atau gusinya, kemudian dia bercampur dengan ludah dan ditelan ludahnya, batal puasanya. Kecuali kalau memang orang ini ditimpa penyakit gusi berdarah yang dikit-dikit berdarah, ini sudah menyulitkan. Kalau dibilang batal bakalan sulit dia untuk mensahkan puasanya. Maka dalam keadaan darurat itu disahkan oleh ulama walaupun ludahnya nyampur karena terus gusinya berdarah. Kemudian syarat berikutnya juga, yang pertama jadi syarat ludahnya murni, nggak boleh bercampur. Yang kedua masih di tempatnya, di mulutnya. Dan begitu pula kalau yang kedua yang berikutnya itu masalah nukhama atau reak ya. Masalah reak. Reak ini
bisa batal kalau kita telan, ya, dengan ketentuan. Satu, baik reak yang datang dari atas, ya, kadang turun dari atas, atau yang dari bawah kita tarik, itu keluar. Reak ini kalau sudah sampai ke batas zahir, batas luar, dan batas luar itu yaitu huruf ha. Kalau kita makhraj huruf ha itu berarti sudah batas luar. Kalau sudah kita tarik dari dalam sampai ke batas luar ke huruf ha, apalagi sampai mulut sini, itu udah nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Begitupun yang turun dari atas, kalau kita rasakan turun keluar sampai ke batas huruf ha keluar sini, maka nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Tapi kalau selama turun dari atas dia langsung ke dalam, langsung turun ke perut, maka nggak batalkan puasa. Itu ketentuan reak. Ya, jadi berhati-hati kita kalau punya reak, kalau udah kita keluarin, kita cabut dari bawah, dari dalam perut atau dari atas turun kemudian kita keluarin, udah masuk ke udah sampai ke batasan mulut, ya huruf H ini di batasan mulut, maka wajib dikeluarin. Kalau ditelan maka bisa membatalkan puasa kita. Tapi kalau ludah, ya, selama dia murni bersih, ludah itu sendiri nggak ada campuran dengan darah, dengan makanan apalagi, ya, dan masih ada di mulutnya, tidak keluar, maka masih boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa. Ini hal yang ingin saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan yang bertanya. Kalau enggak saya tutup. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah taala terima ibadah puasa kita dan ibadah sedekah dan tarawih kita dan witir kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallu al-Fatihah bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.